acara podcast RRI Biak di hari ini. Apa kabar buat semuanya? Semoga kabar sehat ya. Kalau ada yang lagi sakit, aduh jangan galau, berobatlah ke puskesmas, ke fasilitas kesehatan yang ada. Kesehatan itu sangat-sangat penting. Kita bicara tentang kesehatan juga kayaknya ya. Jadi kalau ada yang sakit, nah cepat berobat ya. Ya, semoga kabar sehat semuanya. Dan tahukah kita bahwa saat-saat ini ya, khususnya bagi generasi muda, anak muda, kayaknya di seluruh Indonesia ya, di Papua dan juga di Kabupaten Biak Numfor, khususnya yang punya cita-cita, punya keinginan mengabdi untuk bangsa dan negara, menjadi seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Nah, ini akan kita obrolkan. Ya, bagaimanakah kegiatan terkait dengan penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2025. Karena spesial juga hari ini, kayaknya kita tetanggaan ya, tetapi baru kali ini bisa menghadirkan beliau di sini dan akan menjelaskan seperti apa sih proses penerimaan atau rekrutmen menjadi prajurit TNI Angkatan Darat 2025, khususnya kita di Biak Numfor apapun yang ada di wilayah kerja dari TNI Angkatan Darat, khususnya di wilayah Biak dan Supiori. Sudah hadir bersama-sama kita di sini, saya sapa langsung Komandan Kodim 1708 Biak Numfor, Bapak Letkol Cavalry John Albert Sweni, Sarjana Hukum. Apa kabar Bang Komandan? Siap. Kabar baik, sehat dan tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Oke, terima kasih ini perdana ya di sini Pak Komandan. Iya, kesempatan pertama ini. Langsung podcast. Dan tapi kemarin-kemarin dia juga hadir waktu ulang tahun RRI. Iya, donor dan penanaman pohon ya. Betul, mendonorkan darah di kegiatan kita di RRI Fest jelang hari ulang tahun ke-80 RRI. Terima kasih sudah mendonorkan darah, terus hadir juga untuk proses penanaman pohon pada waktu itu. Nah, Pak Komandan juga ini baru bertugas di Biak. Selamat datang, selamat bertugas ya Pak. Ya. Itu per 13 Agustus bertugas di Biak. Dan ini bangga juga karena ini anak Papua loh, mendedikasikan dirinya anak juga. Biak, Mbak. Anak Papua dan anak Biak. Ya. Jadi itu yang dorong bilang betul ya Pak Komandan. Ya. Kalau memang cinta Biak itu akan kembali juga. Cinta Biak, makanya Bila ingat saat saya udah jauh di mana-mana, sampai di Sumatera, sampai di Jawa, tapi saya ingat. Bila saya ingat, saya akan kembali. Baik, itu saking cintanya ya Pak Komandan. Oke, jadi saya Agustus kemudian sampai di sini. Nah, ini yang kita obrolkan, bagaimanakah saat ini terkait dengan penerimaan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat 2025. Pasti yang lagi mengikuti, lagi mendengarkan siaran kita dan mengikuti podcast ini pasti juga penasaran, ingin tahu yang ada mungkin di daratan sampai ada di kepulauan. Jadi yang perlu saya jelaskan, rekrutmen prajurit TNI AD yang kita laksanakan saat ini ada dua. Yang pertama yakni penerimaan Bintara PK gelombang 2 tahun 2025, kemudian yang kedua adalah penerimaan Tamtama PK gelombang 3 tahun 2025. Nah, kemudian adapun waktu pelaksanaan pendaftarannya ini terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama yaitu kita ngomongnya khususnya Secaba PK dulu, Secaba PK gelombang 2 tahun 2025. Secaba PK ini dimulai dengan tahap pendaftaran online. Jadi ada website, ada link yang dibagikan. Nanti itu para pendaftar, anak-anak muda kita, adik-adik kita yang berminat, nanti kita akan kasihkan link itu. Cuma untuk mendapatkan link bisa memang datang langsung ke Kodim atau melalui kita punya bapak-bapak Babinsa yang di wilayah. Nanti kita akan kasihkan linknya. Hanya pendaftaran secara online, tapi tetap ada pendaftaran tatap muka offline juga. Nah, itu dibuka mulai tanggal 11 September sampai 9 Oktober. Jadi saat ini sudah berjalan. Betul. Tapi masih ada waktu ke depan sampai dengan 9 Oktober. Kemudian nanti akan dilakukan
validasi. Ya. Setelah semua pendaftar ini sudah masukkan pendaftaran Secara format di online, Ya. kemudian melaksanakan validasi pada tanggal 15 September sampai 11 Oktober. Oke. Jadi penutupan pendaftaran online-nya sampai 9 Oktober, tapi masih ada validasi. Ya. Nah, sampai 11 Oktober. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan dan uji di tingkat daerah, yaitu dilaksanakan di Ajendam, Oke. Jayapura. Itu pada tanggal 24 September sampai dengan tanggal 18 Oktober. Ya, ya. Kemudian akan dilanjutkan lagi uji pemeriksaan dan uji tingkat pusat pada tanggal 22 Oktober sampai dengan 8 November. Kemudian khusus pendidikan secaba ini yang gelombang 2 tahun 2025 ini, pembukaan pendidikannya adalah tanggal 13 November 2025. Oh ya. Kemudian saya lanjut lagi ke yang Tamtama ya. Tamtama gelombang 3 itu sudah dibuka. Sama juga sudah dibuka pada tanggal 11 September sampai dengan 23 Oktober 2025. Masih itu pendaftaran lama, ya? online. Masih cukup lama ya. Masih cukup lama. Dia masih panjang. Ya. Kemudian akan dilanjutkan kegiatan validasi data pendataan calon pendaftar itu pada tanggal 15 September sampai 25 Oktober. Oh, Nah, kegiatan lanjutannya adalah pelaksanaan pemeriksaan dan uji. Ini rangkaiannya panjang nih. Waktunya panjang. Itu dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober sampai 15 November. Jadi 1 sampai 15, 45. Iya, 45 hari ya. Cukup lama pelaksanaan pemeriksaan dan uji. Kemudian itu dilaksanakan di Jayapura di Ajendam. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan uji tingkat pusat mulai 9 November sampai dengan 6 Desember. Oke. Nah, pembukaan pendidikannya Tamtama ini pada tanggal 11 Desember 2025. Oh, 11 Desember. 11 Untuk Desember. pembukaan pendidikan ya. 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 Itu tahapan-tahapan waktunya Mbak Oki, mulai dari pendaftaran online sampai dengan uji dan pembukaan pendidikan. Oke, itu Ya. jadwalnya itu ya, Ya, awal untuk jadwalnya. kemudian juga Jadi tadi saat ini tahap. yang perlu saya tambahkan, adik-adik kita generasi muda lulusan SMA yang merasa punya minat, punya kesempatan, punya kecintaan kepada TNI, silahkan daftar. Ini kita masih buka ini. Betul. Datang langsung ke Kodim, Om, saya pengen jadi TNI AD. Betul. Kita bantu. Kita bantu, kita arahkan untuk penyiapannya. Oke, jadi kalau Ya. sekarang kan tempatnya juga tidak susah ya. Tidak, Antara ya. Kodim kan ada Ya. di sebelah RRI. Ya. Jadi bisa langsung ya Pak. Kalau ada mungkin mereka ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke Bisa langsung. di ke kantor Kodim Ya. di Mako, atau ya mungkin kalau di sekitar lingkungannya kan ada Babinsa Ya, ada Babinsa. bisa memanfaatkan atau bertanya ke Bisa di Koramil terdekat atau mungkin